Kalau saya yang saya perjuangkan adalah dunia medsos yang bersih ya. Jadi sekarang ini medsos kalau Anda lihat banyak dengan ujaran-ujaran kebencian terhadap SARA, terutama disabilitas. Dan itulah yang hari ini saya sudah hubungi Bapak Kapolri ya, dan Bapak Kapolri sudah jawab dari saya, beliau siap mengatensi dan siap menindak siapapun yang melakukan upaya hoak dan ujaran kebencian terhadap disabilitas. Ini Bapak bisa lihat, saya WA Jenderal hari ini, saya bilang tolong Jenderal diusut tuntas, saya bilang langsung dibalas langsung sama Kapolri. Saya sudah minta Kabariskim dan Kadipropam untuk tindak lanjuti permasalahan yang Bapak laporkan. Jadi Kabariskim juga sudah hubungi saya, kita akan tangkap setiap orang yang memberikan konten yang berisi ujaran kebencian terhadap SARA. Terhadap Teh Novi dan Koko Cimot lanjut, karena ini bukan urusan dengan uang donasi, ini hal yang berbeda Pak. Ya Ibu, ini hal yang berbeda, ini bukan urusan dengan uang donasi. Uang donasi Bang Farhad sudah berhasil close. Tapi saya mau menciptakan internet yang bersih dari ujaran kebencian terhadap SARA. Itu dua yang berbeda. Karena yang berdamai kan Bang Farhad dan Novi toh. LQ kita nggak pernah datang, nggak pernah bertemu Novi, saya nggak pernah bicara apa-apa. Jadi belum gimana mau damai, ketemu aja belum. Jadi simpel sih, yang namanya somasi itu kan teguran. Saya kasihkan waktu kepada Novi dan Koko Hiro Cimot untuk meminta maaf dan menghapus konten. Ya kan? Jadi kalau mereka lakukan itu ngapain? Kalau dia sadar, dia minta maaf, ngapain sih lanjut ke hukum? Ya kan? Tapi kalau mereka ngotot, mereka nggak merasa bersalah, ya kita bawa ke pengadilan. Kita tanya pengadilan benar atau enggak. Ini bukan masalah Agus dan masalah uang Agus. Pelapornya juga saya kasih tahu bukan Agus nanti. Karena pasal 27 dan pasal 28 beda. Kalau 27 harus Agus yang lapor kalau pencemaran nama baik. Tapi kalau pasal 28 ujaran kebencian terhadap SARA, siapapun boleh lapor. Jadi nggak mesti Agus. Ya, jadi kami bertindak bukan atas nama Agus ketika melaporkan pasal 28. Ngerti ya? Di situ. Ini perbedaannya. Saya masih somasi, belum laporan polisi, ada batas waktu seminggu ya. Mereka minta maaf, hapus konten, selesai. Di situ. Jangan ganggu-ganggu saya, jangan ganggu-ganggu anak saya, ya kan? Tapi kalau memang mereka berlanjut mikir, wah saya nggak salah kok kasih video kayak begitu, ya sudah kita buktikan secara hukum, itu aja. Kalau dibiarkan berlanjut, ini bakal banyak yang masuk penjara di situ, ya. Jadi kita berharap adanya solusi, itu aja. Jadi kita melapor atau apa tuh bukan memperkeruh suasana, tapi sebenarnya untuk membuktikan siapa sih yang benar, siapa yang salah, kan itu. Lah dendamnya apa sama Novi? Catat baik-baik loh, bukan gara-gara saya di pihak Novi, bukan ya. Tapi dia sudah melakukan daya upaya untuk menyelamatkan orang. Dan uang tidak dikangkangi, kok ada kok. Dan dia bersedia juga untuk menyelesaikan itu kepada si Agusnya. Nah, ngapain diserang-serang lagi? Nggak usah serang lah. Sekarang kita balikan aja. Kan saya ada berkali-kali bilang, pada saat kita merendahkan orang lain, dia lebih rendah daripada orang yang direndahkan itu. Itu aja prinsip. Makanya jangan sampai kualat ya. Saya nggak perlu banyak ngomong-ngomong sampai kualat, sudahlah. Perbaiki diri sendiri, ya, jaga diri sendiri, jaga kesehatan kita. Kalau selalu kita menyerang-nyerang orang lain, nanti kualat kita nanti. Silakan aja kan, masing-masing punya hak melakukan laporan atau hak untuk mengklarifikasi ya. Nggak ada masalah sih kalau yang saya sayangkan akhir-akhir ini dan saat terakhir-terakhir ini ada salah satu mungkin adab ya, kita bilang adab dalam berkomunikasi yang kurang elok, yang kurang baik dalam seseorang yang menjadi utusan khusus presiden, apalagi di bidang kerukunan beragama. Mulut kita ini menjadi senjata. Ya, kita bisa, bangsa ini bisa damai atau tidak kalau kita memberikan pesan, membawai tata cara kita itu dengan elegan, dengan baik, dengan halus, dengan lembut. Apalagi kita bangsa Indonesia, bangsa yang ketimurannya kuat, adat ketimurannya itu kuat.
Apalagi Gus Miftah ini kan dari Jawa ya. Orang Jawa itu kan kenal dengan Toto Kromo. Nah, kalau Toto Kromonya ini dalam komunikasi, dalam menyampaikan pesan ataupun mengkritik, menyakiti hati wong cilik, ini harus dipikirkan. Ini harus direvisi. Mungkin ada hilafnya, ada hilaf, ada salahnya. Karena manusia itu kan tempatnya salah ya. Akan tetapi saya yakin Gus Miftah dalam beberapa case yang kita lihat di media massa ini sudah introspeksi diri ke depannya untuk lebih baik. Wong presidennya aja peduli dengan wong cilik, lo kita jangan menciderai hati wong cilik, apalagi kita menjadi utusan khusus presiden. Itu ibaratnya sebagai walinya presiden. Nah, itu harus benar-benar memberikan contoh kenegarawanan kita, bijaksananya kita, tata bahasa kita, itu harus jadi contoh yang baik dan benar. Biarkan publik yang menilai, biarkan publik yang memberikan saran. Makanya saya bilang Gus Miftah mungkin orangnya baik ya, tetapi mungkin ada hilafnya. Hilafnya itu diperbaiki. Dan rekam digital itu bukan hanya masalah es teh manis yang saya lihat di media. Banyak, ada beberapa ya, cukup banyak. Dan itu kalau saya kan Tuhan aja maha pemaaf, saya pasti memaafkan dan memberikan kesempatan. Tapi hasil akhir bukan ada di kita. Hasil akhir ada di Pak Presiden dengan memberikan penilaian-penilaian khusus, layak atau tidaknya dia menjadi abdi negara. Walaupun itu bercanda, itu harus tidak seperti itu. Ya, apalagi harus menyinggung. Tapi saya lihat sih sudah islah ya, sudah minta maaf, sudah beritikat baik. Tapi satu hal, kita bisa saja meminta maaf kepada satu orang yang kita bikin sedih atau bikin orang tersinggung. Tapi sebagai kita tokoh bangsa, orang yang punya jabatan di dalam pemerintah, itu bukan hanya satu orang. Akan tetapi rakyat Indonesia itu adalah pengamat kita. Itu adalah orang yang menilai kita. Tidak bisa satu orang. Jadi kedepannya saya harap untuk lebih diperbaiki tata bahasa, tata krama, cara-cara berdialog. Walaupun caranya cara anak muda boleh, tapi kan bahasa itu kan sangat harus penuh dengan sopan santun. Apalagi tokoh agama loh. Orang yang menjadi utusan khusus presiden bidang kerukunan beragama itu harus menjaga tata bahasa kita untuk tidak menyinggung satu sama lain. Donatur yang saya wakilkan itu tidak banyak ya. Namanya juga kan sumbangan hamba Allah. Donatur saya juga tidak mau menyebutkan namanya siapa. Total. Ya, totalnya itu kurang lebih hampir 5 orang saja. Berapa? Kurang lebih 5 orang saja. Akan tetapi kalian mereka ini hanya menginginkan transparansi tadi sebagaimana wujud pasal 2-nya Permensos nomor 8 tahun 2021. Nah, karena di dalam Permensos nomor 8 tahun 2021 itu di atas 500 juta itu harus dilakukan audit dari akuntan publik. Nah, kita tidak memiliki, klien kami tidak memiliki biaya untuk mengaudit oleh akuntan publik, karena itu kan butuh biaya juga. Makanya diminta kepada pemerintah, dalam hal ini pusat pelaporan analisis transaksi keuangan untuk mengaudit. Karena kalau kita bayar akuntan publik kan, donatur ini kan, ya uangnya yang nyumbang itu kan seberapa? Ada yang 100.000, ada yang 200 gitu loh, ada yang 500, ada yang 1 juta, ada yang 500 juta, variatif gitu loh. Namanya juga kan sumbangan, orang kalau memang sumbangan itu kan orang pasti ikhlas. Kalau kita ungkit-ungkit lagi kan berarti kan itu bukan sedekah namanya, sedekah kan gitu. Akan tetapi perlunya di sini transparansi tersebut, apakah itu digunakan untuk hal yang memang sepenuhnya dibantu oleh masyarakat. Gini, kita sudah sumbang dan
kita sudah nyumbang dan kita tidak boleh menarik uang itu lagi. Itu dalam agama saya itu dilarang, itu dilarang. Ya, tapi yang penting yang saya inginkan, yang kemarin saya laporkan juga ke PPATK, itu butuh transparansi dari kemana-kemananya uang tersebut. Itu yang saya inginkan. Kalau untuk perdamaiannya, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah. Nah, kalau untuk aliran yang saya laporkan kemarin ke PPATK, saya pengen transparansi. Karena yang berwenang itu transparansi itu hanyalah PPATK. PPATK akan membongkar semua. Yakin, saya udah dapat kabar bahwa PPATK sedang menindaklanjutin. Alhamdulillah, sudah ada titik terang, aliran dananya kemana akan ketahuan. Dari awal permasalahan ini muncul sebenarnya bukan konteksnya, bukan pada uangnya, tapi pada akuntabilitas penggunaan uang. Jadi kalau misalkan ketika donatur itu kemudian memberikan uang donasi itu kepada pihak Agus, maka peruntukannya untuk apa? Di awal itu kita flashback ke belakang. Ketika itu untuk pengobatan matanya, maka harusnya gitu dengan bijak maka digunakan untuk pengobatan mata gitu. Sama dengan tadi keinginan oleh pihak Kemensos ya, artinya harus ada akuntabilitasnya di dalam penggunaan uang itu gitu, sehingga jelas nih haknya para donatur terpenuhin gitu ya Pak ya, terus kemudian haknya Agus juga terpenuhi. Jadi pun ada uang yang berlebih dia pakai buat dia nggak jadi masalah, kan nggak ada perjanjian, nggak ada hitam di atas putih. Uang tersebut dipakai untuk pengobatan, hanya untuk pengobatan. Ada tanda tangannya nggak? Ada perjanjiannya nggak? Ada klausalnya nggak ada kan? Nggak ada di atas materai juga. Nggak ada di atas materai. Artinya haknya Agus mau pakai buat apa aja, biarin aja. Ketika orang memberikan sumbangan donatur, otomatis harusnya ikhlas. Dalam sejarah ketika orang memberikan sumbangan kemudian meminta kembali, itu saya pikir itu belum pernah kita lihat. Tapi itu tadi, ini karena kekecewaan terhadap pihak Agus yang selama ini tidak menjelaskan apa adanya, udah minta maaf saja. Ini juga karena ada alasan mereka akhirnya melakukan langkah-langkah ini.